Baik, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya. Kuliah kita yang ke-6 ya. Ke-6 kali pertemuan. Materi kuliahnya atau judulnya, materi kuliah pada kesempatan ini kita membicarakan tentang kualitas sumber daya manusia dan kompetensi. Coba kalian buka ya, handout atau buku bahan kuliah itu halaman 6 ya. Nah, enak tuh kalau sudah punya bahan ya. Jadi tidak lagi sulit kita. Sudah ketemu ya. Nah, coba dibuka di bab 2 itu ya. Kualitas SDM dan kompetensi. Nah, untuk menjadi manusia yang berkualitas dan berguna bagi diri. Nah, berguna bagi diri ya. Berguna bagi diri, bagi keluarga, bangsa, negara, dan agama, maka harus memiliki apa yang disebut dengan kecakapan atau kompetensi. Ya, jangan kehadiranmu di dunia ini tidak berguna untuk dirimu sendiri aja, tidak berguna kan? Karena bikin kacau aja, bukan sebagai decision maker, ya kan? Tapi sebagai trouble maker, pembuat masalah, bukan sebagai pemecah masalah. Nah, seharusnya SDM yang berkualitas itu harus dia menjadi pemecah masalah, baik di kalangan keluarganya, bangsa, negara, dan agama. Ya, harus memiliki kecakapan. Nah, kecakapan itu merupakan kemampuan dalam mengemban tugas yang diberikan kepada kita. Nah, kalau Anda bekerja di perusahaan, ya Anda akan diberikan tugas ya. Ya, kalau dalam perusahaan itu disebut dengan job of description. Job of description ya. Job itu pekerjaan, description itu uraian tugas-tugas ya. Kalau di corporate atau di perusahaan. Nah, jadi harus punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan. Nah, kalau di perusahaan kan oleh manajer ya, atau oleh GM, general manager, atau CEO, Chief Executive Officer ya. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan atau menangani masalah. Kecakapan atau keterampilan yang dimiliki seseorang dalam bidangnya, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan punya kompetensi. Nah, kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya tersebut di dalam kehidupan nyata. Jadi kita ini harus punya ilmu. Kalau kada punya ilmu pasti ketinggalan lah sudah. Ya, yang jelas dia lihat masalah aja nggak bisa. Identifikasi masalah, misalnya ada masalahnya aja dia tidak tahu. Kayak apa mau bisa menyelesaikan? Karena tidak ada ilmu. Nah, oleh karena itu ilmu itu sangat penting. Berkali-kali Bapak sampaikan, bersyukur kalian bisa kuliah ya dan bisa ketemu dengan Bapak. Ya, untuk memberikan arahan-arahan, memberikan pengalaman atau experience kehidupan ya yang Bapak alami kepada kalian semua, agar ke depan itu bisa berhasil, bisa berguna seperti yang disebutkan tadi, bagi diri sendiri ya dan bagi orang lain, terutama tentu saja bagi keluarga. Keterampilan, pengetahuan, sikap dasar serta nilai yang tercermin ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Berpikir itu penting. Jadi cara kita berpikir itu terlihat dari tindakan kita. Kalau cara berpikir kita itu ya sembrono, ya bertindaknya juga sembrono, ya kan? Gak punya perencanaan, gak punya target-target, ya asal jalan aja. Nah, ya. Nah, SDM yang baik dan unggul, ya kita harus bicara unggul terus ya. SDM yang baik dan unggul sebagai faktor dalam kegiatan bisnis mempunyai dampak langsung terhadap kemajuan perusahaan. Apakah Anda bekerja di tempat orang atau perusahaan sendiri? Nah, kalau kita unggul, ya maka dia akan berpengaruh secara positif terhadap kehidupan atau kelanjutan perusahaan. Perusahaan tidak akan dapat memaksimalkan produktivitas dan laba kecuali memiliki SDM yang kompeten tadi. Nah, coba dibuka halaman 6 ya. Apa sih kompeten itu? Kompetensi sebelumnya kompetensi terdiri dari dua hal, kapasitas dan kapabilitas. Halaman 7. Nah,
halaman 7 kan ada rumusnya itu. Kapasitas sama dengan 3K plus P. P itu apa Pak? P itu ada komitmen, konsisten, dan kreativitas. 3K ini, komitmen, konsisten, kreativitas, dan P-nya pengalaman. Nah, jadi punya komitmen, punya konsisten, komitmen terhadap pekerjaan, ya, bagaimana supaya bisa berhasil, bagaimana supaya dia bisa mengabdikan diri dia untuk memenuhi target, terus menerus konsisten, kreatif dia kan, kreatif bisa mencipta sesuatu sepanjang tidak melanggar aturan, dan tambah satu lagi yang sangat penting, experience, pengalaman. Nah, itulah kapasitas. Oleh karena itu kan Bapak sering arahkan agar kalian ini kompak, kalian ini harus mau dipimpin. Kan pimpinannya kan Fitrian, belajar memimpin dan belajar dipimpin, belajar memimpin dan belajar dipimpin. Nah, itu pengalaman. Pengalaman itu adalah suatu hal yang sangat berharga sekali. Asal pengalaman itu dijadikan sebagai bahan, jangan hanya begitu ada pengalaman lewat saja, seperti angin. Apa itu bahasa Inggrisnya angin? Pergi dengan angin, gone with the wind kan itu. Nah, itu kalau bahasa Inggrisnya. Ya, jadi dibahas lagi nih sedikit tentang komitmen ini, ya. Dia punya ketertarikan dan punya tanggung jawab yang besar, kemudian tetap dia konsisten dan dia berkreativitas ya. Nah, kemudian ada pengalaman di situ. Oleh karena itu dikatakan pengalaman adalah guru yang paling baik, agar supaya tidak jatuh kepada lubang yang sama. Harus belajar dari pengalaman, ya. Makanya orang yang bekerja itu di perusahaan kalau ada peluang-peluang untuk merekrut karyawan, kan ada kalimat di situ disebut dicari ini dan berpengalaman. Maksudnya karena itu, kalau berpengalaman kan dia lebih bijak gitu loh, ya, pengalaman hidupnya, pengalaman bekerjanya gitu. Karena apa? Karena dalam pengalaman bekerja tersebut seseorang dapat lebih dewasa dalam menangani persoalan. Nah, dulu begini, kalau sudah dan gagal, supaya nggak gagal bagaimana? Harus dirubah lagi caranya. Karena ada pengalaman di situ. Ya, kalian juga kuliah pengalaman, kemudian membentuk grup juga pengalaman, membangun jaringan juga pengalaman. Nanti akan kita bawa ketika kita bekerja, ya. Ya, seperti itu saudara sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, buka halaman 8, sense of belonging tadi, ya, rasa memiliki kepada semua pihak dalam perusahaan. Bukan berarti kita rasa memiliki kemudian kita minta bagian karena kita ikut memiliki, bukan itu maksudnya. Artinya dengan dia punya rasa memiliki, dia kan akhirnya mempunyai tanggung jawab, ya, sense of belonging, kemudian dia mempunyai tanggung jawab, sense of responsibility, bahasa Inggrisnya nggak ada dalam buku ini, ya. Jadi kalau sudah ada dia tanggung jawab, ada dia rasa memiliki, pasti dia ada rasa bertanggung jawab. Sama misalnya Anda punya sepeda motor, Anda kan milik Anda, tentu Anda rawat sedemikian rupa, betul enggak? Nah, kalau enggak bisa menunjang kita. Rasa bertanggung jawab untuk bagaimana agar tetap bisa lancar. Oleh karena itu Anda rawat itu sepeda motor. Nah, gitulah kira-kira analoginya di dalam kehidupan. Ya, saudara sekalian, ya, sampai di sini dulu ya, karena semua dibatasi dalam rangka kita mengantisipasi ini corona ini. Juga video juga tidak perlu panjang-panjang. Ya, karena bicara kuota pula nanti kan. Fitrian kemarin sempat tidak punya kuota dia. Ya, Fitrian ya, baik ya, bimbing dan bekerja sama terus ya untuk mencapai satu cita-cita. Demikian, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.